Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sofariah dari kelas 12 TKJ. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks editorial. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah teks yang berisi opini atau pandangan penulis mengenai suatu isu atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Biasanya, teks ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu sudut pandang atau memberikan wawasan lebih dalam terkait suatu topik. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, opini penulis. Teks ini cenderung menyampaikan opini atau sudut pandang penulis tentang suatu masalah. Yang kedua, berdasarkan fakta, meskipun mengandung opini, teks editorial harus didukung oleh fakta yang valid agar dapat meyakinkan pembaca. 3. Aktual, mengatakan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan atau relevan dengan kondisi saat ini. Yang keempat, mengajak berpikir kritis. Penulis mencoba mendorong pembaca untuk berpikir kritis mengenai topik yang dibahas. Yang kelima, struktur logis, disusun dengan alur yang jelas, terdiri dari pendahuluan, argumen utama, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu struktur teks editorial. 1. Pendahuluan, menyampaikan latar belakang dan perkenalan mengenai isu yang akan dibahas. Yang kedua, tesis atau gagasan utama, menyampaikan pandangan atau opini utama penulis mengenai isu tersebut. 3. Argumentasi. Bagian ini berisi argumen-argumen yang mendukung opini penulis. Biasanya mencakup fakta, data, atau contoh konkret yang memperkuat pandangan. 4. Kesimpulan atau penegasan ulang, menyimpulkan argumen yang telah disampaikan dan menegaskan kembali pendapat penulis. Selanjutnya jenis teks editorial. 1. Interpretatif, yaitu menjelaskan isu dan memberikan interpretasi terhadap peristiwa atau fakta. 2. Persuasif, bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan penulis. Yang ketiga, kritik atau protes, mengkritik kebijakan, tindakan, atau situasi tertentu dengan menyertakan analisis yang mendalam. Yang keempat, pujian, mengapresiasi suatu kebijakan atau tindakan. Fungsi teks editorial. 1. Menyampaikan opini penulis. Teks editorial berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan opini, pandangan, atau sikap penulis terhadap suatu isu atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. 2. Mempengaruhi opini publik. Teks ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mereka setuju atau memahami sudut pandang penulis serta membentuk opini publik terhadap isu yang dibahas. 3. Mengajak pembaca berpikir kritis. Editorial mengundang pembaca untuk berpikir lebih mendalam dan kritis mengenai isu-isu penting dalam masyarakat. Seringkali menawarkan perspektif baru atau wawasan tambahan. 4. Memberikan wawasan dan informasi. Meskipun berisi opini, teks editorial juga memberikan informasi penting yang berbasis fakta sehingga membantu pembaca memahami latar belakang dan konteks suatu permasalahan. 5. Mengkritik atau mengapresiasi kebijakan. Teks editorial bisa berfungsi untuk mengkritik kebijakan atau tindakan tertentu, atau sebaliknya memberikan apresiasi atas hal-hal positif yang terjadi di masyarakat atau pemerintahan. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Penggunaan kata yang menyatakan pendapat opini. Penulis menggunakan kata-kata yang mengapresiasikan opini seperti menurut saya percaya, saya berpendapat, atau pandangan saya. 2. Kata-kata yang menyatakan persuasi. Untuk meyakinkan pembaca, teks editorial sering menggunakan kata-kata yang persuasif seperti harus, penting, sebaiknya, atau seharusnya.
3. Penggunaan kata yang menyatakan sikap. Kata-kata seperti sayangnya, sungguh, disayangkan, memperhatikan, mengejutkan, atau mengkhawatirkan digunakan untuk menunjukkan sikap penulis terhadap suatu peristiwa atau isu. 4. Penggunaan fakta dan data. Meskipun opini menjadi inti dari editorial, penulis harus mendukung argumen mereka dengan fakta, data, atau informasi yang relevan untuk memperkuat kepercayaan pembaca. 5. Kata hubung argumentatif. Teks editorial menggunakan kata hubung yang berfungsi menyambungkan alasan atau argumen, seperti karena, sebab, oleh karena itu, maka dari itu, dan akibatnya. 6. Kalimat kompleks. Editorial biasanya menggunakan kalimat yang lebih kompleks, yang menggabungkan beberapa gagasan atau argumen dalam satu kalimat untuk memberikan kedalaman penjelasan. 7. Pilihan kata yang kritis atau emosional. Penulis bisa menggunakan kata-kata yang bersifat kritis atau bahkan emosional untuk menggugah perasaan pembaca dan menekankan pentingnya isu yang dibahas. 8. Penggunaan kata benda abstrak. Teks editorial sering memuat kata benda abstrak seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, kebenaran, yang mewakili nilai-nilai atau ide-ide besar yang menjadi tema utama tulisan. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi teks editorial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.